Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Novita Nuranisa dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Teknologi Yogyakarta. Saya akan menjelaskan sedikit terkait materi ilmu hubungan internasional yaitu Decrypted. Pasti sebagian orang-orang sudah tidak asing lagi dengan kata Decrypted ini. Decrypted ini merupakan perdebatan besar dalam ilmu hubungan internasional dan yang saya akan bahas pertama yaitu First Decrypted. Ilmu hubungan internasional muncul pada tahun 1919 dan First Decrypted ini terjadi pada tahun 1920 hingga 1940, di mana pada tahun tersebut negara dalam keadaan pasca Perang Dunia II. Dan pada pasca Perang Dunia I, Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat, memberikan masukan dalam politik internasional, di mana masukan tersebut membentuk organisasi internasional yang memiliki aturan agar negara-negara tidak perang. Dan Liga Bangsa-Bangsa sendiri merupakan bentuk pemikiran pertama dari Woodrow Wilson, di mana nanti setiap negara yang menjadi anggota di LBB akan diberikan sebagian kedaulatan ke Liga Bangsa-Bangsa agar Liga Bangsa-Bangsa punya otoritas, punya legalitas. Pemikiran ini merupakan pemikiran liberalisme, di mana asumsi dasarnya yaitu liberalisme memandang bahwa negara itu diibaratkan seperti manusia. Manusia itu sebenarnya baik, di mana manusia itu kooperatif. Manusia itu tidak ingin perang dengan negara lain. Sebenarnya ada banyak cara selain yang dilakukan perang, seperti diplomasi, negosiasi, kerjasama, sehingga orang liberalisme itu menganggap bahwa ilmu hubungan internasional itu konsensus yang tidak anarkis. Kembali lagi ke Woodrow Wilson. Woodrow Wilson sangat optimis terhadap keberlangsungan LBB, walaupun LBB kalah dan dipatahkan dengan pecahnya Perang Dunia II. Lalu, apakah perspektif liberalisme sudah cukup ideal di dalam ilmu hubungan internasional? Ternyata tidak. Perspektif liberalisme termasuk perspektif yang cukup gagal dalam menjelaskan pecahnya Perang Dunia II setelah terbentuknya LBB. Sedangkan realisme mendapat pemikiran dari Niccolo Machiavelli dan Thomas Hobbes, di mana kedua tokoh ini, Niccolo Machiavelli dan Thomas Hobbes, merupakan tokoh penting dalam ilmu hubungan internasional, di mana Niccolo Machiavelli merupakan bapak realisnya hubungan internasional. Ia berkata bahwa jika negara ingin aman, ya negara harus siap perang, negara harus siap konflik, karena pemikiran dari Niccolo Machiavelli dan Thomas Hobbes memandang bahwa individu itu egoistik, di mana individu itu sifatnya hegemonik, power centric, dan konfliktual. Dan realisme tidak percaya adanya keefektifan diplomasi, tidak percaya adanya keefektifan negosiasi. Mereka lebih percaya bahwa akhir konflik bisa diselesaikan dengan perang. Dan realisme mempunyai sifat yang anarkis. Mereka lebih mementingkan kepentingannya. Selanjutnya, yang kedua ada second Decrypted. Second Decrypted ini antara tradisionalis dan behaviораlis, di mana memperdebatkan metodologinya atau cara pendekatannya untuk menyelesaikan sebuah fenomena yang terjadi pada tahun 1950 hingga 1970. Di mana pada tahun tersebut negara dalam keadaan perang dingin. Lalu apa sih bedanya pendekatan tradisionalis dan behaviораlis? Tradisionalis sendiri metodenya lebih pure tentang ilmu sosial, sedangkan behaviораlis mencoba mendekati ilmu hubungan internasional untuk meminjam ilmu-ilmu sains. Jadi tradisionalis menurut paradigma tradisionalis yang menyatakan bahwa objek ilmu hubungan internasional itu adalah manusia atau orang. Jadi orang tradisionalis itu setiap berkata setiap manusia, setiap individu pasti punya value, pasti punya nilai. Apa sih yang dimaksud dengan value, nilai? Dan nilai itu yang dimaksud adalah kepentingan,
keinginan, dan kebutuhan. Jadi orang tradisionalis itu percaya bahwa objek ilmu hubungan internasional itu adalah manusia, di mana setiap individu pasti punya kepentingan, pasti punya keinginan, pasti punya kebutuhan. Itulah yang dinamakan value atau nilai. Dan paradigma tradisionalis menekankan pada metodologinya yang sifatnya kualitatif dalam menganalisa ilmu hubungan internasional dan menekankan pada aspek historis yang artinya ilmu hubungan internasional dapat menganalisa sejarah ilmu hubungan internasional. Sedangkan pendekatan behaviораlis, disiplin ilmu hubungan internasional adalah bagian dari ilmu sosial. Supaya bisa dikatakan ilmiah, supaya bisa dikatakan saintifik, maka ilmu HI juga harus membuka diri dan mengembangkan metodologinya, bukan hanya cuma melihat sejarahnya saja, bukan hanya cuma melihat dari pandangan tradisionalis, bukan hanya cuma melihat dari kualitatifnya saja. Sebenarnya bisa ilmu hubungan internasional itu dibuat kuantitatif. Jadi bedanya tradisionalis dan behaviораlis, tradisionalis itu menekankan pada kualitatif, sedangkan behaviораlis itu menekankan pada sebenarnya tidak hanya kualitatif saja, kuantitatif juga bisa digunakan dalam ilmu hubungan internasional. Itulah bedanya dari tradisionalis dan behaviораlis. Cukup sekian yang bisa saya paparkan mengenai The Great Debate. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.